Tuhan itu mengasihi dan menerima kita apa adanya. Saya Ya. percaya. Tapi jika kita terus hidup apa adanya dan sembarangan, ada yang salah loh dalam hidup kita. Hari ini jangan sibuk menunggu, jangan pasif gitu ya. Yang namanya waiting, yang namanya menunggu di dalam Tuhan itu bukan pasif, tetapi mempersiapkan. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Anton, Sobat Rida, bicara tentang mengusahakan hidup lebih baik. Terutama di kota besar, kita mungkin kenal dan kental dengan suasana kompetisi. Betul. Wah, saya harus bisa lebih baik daripada dia. Saya harus lebih maksimal daripada dia. Bahkan di dunia pelayanan sekalipun, gitu kan ya. Tanpa kita pelajari apa yang merupakan pengalaman berdarah-darahnya. Tapi kemarin kita sudah diingatkan dengan Pastor Samuel ya, bahwa kita harusnya belajar dari pengalaman berdarah-darahnya sebelum hal-hal manis itu dia dapatkan gitu ya. Kalau bisa jangan jadikan kompetisi, jadikan inspirasi gitu. Itu dia. Kebalikannya Pastor Samuel. Kalau misalnya ini ada tipe orang yang nggak perlulah berambisi untuk hal-hal yang duniawi, gini-gini aja. Ini sebenarnya, ini saya pertanyaan liar saja. Ini tipe orang yang memang nggak fokus pada hal-hal duniawi, atau emang males, atau emang nggak ada niat aja gitu, Pastor. Mohon maaf ya Sobat Rida, tidak menembak satu dan lain pihak. Monggo silakan Pastor Samuel. Dengan orang yang sebaliknya nggak punya ambisi, bahkan mungkin juga nggak belajar dari orang lain. Toh kan Tuhan nanti akan tuntun saya gitu. Iya juga ya. Itu alasan-alasan. Nantilah tunggu waktunya Tuhan. Sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti. Gimana tuh Pastor Samuel, silakan. Seru banget pertanyaannya sih. Sobat Batra Yuda, Tuhan itu mengasihi dan menerima kita apa adanya. Saya percaya. Tapi jika kita terus hidup apa adanya dan sembarangan, ada yang salah loh dalam hidup kita. Bener. Karena saya percaya ya memang kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tapi kasih yang sama itu juga tidak akan membiarkan kita terus dalam keadaan sembarangan. Kalau saya mengasihi istri saya nggak mau biarin dia dalam keadaan terus sembarangan. Tentu saya kasih treatment yang terbaik untuk istri saya karena saya mengasihi dia gitu. Jadi kalau kita ini mengasihi Tuhan, Tuhan menerima aku apa adanya. Tentu kita nggak mau terus hidup apa adanya sembarangan untuk dia. Kita pasti ingin terus mengupgrade diri kita menjadi bejana yang indah di matanya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya secara pribadi, sampai sekarang saya punya komitmen untuk setiap hari belajar sesuatu yang baru. Nggak harus belajar 24 jam tuh enggak, tapi always learn something new every morning. Saya dengerin podcast, YouTube, baca buku rohani, saya renungkan firman Tuhan, dan banyak hal yang saya lakukan. Intinya saya harus memasukkan nilai kebenaran, sesuatu yang mengupgrade hidup saya. Jadi kalau saya juga ketemu sama beberapa hamba Tuhan, para leaders, saya ketemu, saya nggak mau sekedar ketemu cicat gitu aja, tapi saya bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan yang memang kayaknya penting nih untuk tanya. Jadi itulah yang mengupgrade hidup saya. Jadi itu perlu kita lakukan untuk, bukan berarti aku nggak boleh berkompetisi, jadi aku nggak punya keinginan untuk mengupgrade diri kita, itu juga salah gitu ya. Kita harus terus membangun hidup kita menjadi lebih baik. Dan intinya hidup itu jangan mengalir. Yang namanya mengalir itu dari atas ke bawah kan, air itu kan mengalir dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas air mancur namanya. Nah, kalau air itu mengalir dari atas ke bawah, lah kalau hidup kita itu cuma mengalir, ya lama-lama nanti hidup kita akan turun ke bawah gitu. Jadi hari ini kita harus punya komitmen sama-sama, tiap hari always prepare, persiapkan dirimu. Karena preparation itu ekspresi dari iman, expression of faith gitu. Persiapkan dirimu itu artinya juga kita percaya sesuatu yang luar biasa, yang besar akan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi hari ini jangan sibuk menunggu, jangan pasif gitu ya. Yang namanya waiting, yang namanya menunggu di dalam Tuhan itu bukan pasif, tetapi mempersiapkan. Sering kita itu menunggu kapan hidup kita naik. Tapi justru Tuhan sedang menunggu kita ini mau masuk nggak dalam prosesnya dan mempersiapkan diri sehingga hidup kita naik. Itu yang bikin perbedaan. Jadi hari ini jangan pasif, jangan gini-gini aja lah, jangan. Tapi tiap hari punya komitmen, upgrade dirimu menjadi versi yang terbaik yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dan berbuahlah
untuk kerajaan. Itu yang harus kita lakukan. Luar biasa. Harapannya ya, saya pengen cuplik rekamannya Pastor Samuel ini. Saya dengerin terus tiap pagi. Sobat Rida. Jadi reminder ya buat kita. Jadi reminder buat kita ya. Hidup ini dijalani tiap harinya, nggak boleh biasa-biasa saja. Betul, gitu ya. betul. Walaupun rutinitas mungkin kita lakukan, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar hal baru gitu ya. Iya, kita harus persiapkan semuanya. Ya. Bahkan ada teman yang deket dengan kami gitu ya, bukan berambisi, selalu kepengen ketemu 2 orang baru setiap harinya. Oh, serius? Saya tahu siapa beliau. Untuk tanya apapun, bahkan jualan nasi goreng ditanya. Terus siapapun, pokoknya harus ketemu dengan 2 orang yang baru. Pokoknya tanya apapun deh. Walaupun cuma tanya gimana cara goreng nasi goreng yang enak gitu. It's okay, gak apa-apa gitu ya. Yang penting tanya aja. Karena itu nambah ilmu dan nambah wawasan kita juga. Kalau kita berdoa, Tuhan pimpin langkahku, ya setelah itu langkahkan kakimu. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.